Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dinata dari kelas 07 TPLI 001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kewirausahaan yang berjudul Pendapatan Wirausahawan tentang Sumber Pendanaan Usaha. Dan di sini ada wirausahawan kita yang bernama, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bagas Febriansyah, biasa dipanggil Bagas. Kebetulan saya di sini sebagai wirausaha di bidang event organizer. Oke. Seperti itu. Langsung aja kali ya untuk Boleh, mempersingkat waktu, silakan. kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Di sini ada sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha itu dari mana aja sumber pendanaan usaha Bapak ini dan bagaimana Bapak memilih sumber pendanaan tersebut? Oke, sumber pendanaan. Kalau kita ngomong dari awal, sumber pendanaan itu mungkin kalau ketika baru mulai itu hanya dari deal dengan klien ya, seperti itu. Karena kita masih menghandle acaranya kecil. Tapi kalau ketika sudah mulai membesar di event organizer tersebut, kita mulai cari sumber pendanaan yang bisa kita gunakan sebagai modal untuk penyewaan tempat, penyewaan alat, dan lain-lain. Seperti itu. Biasanya kita juga selain dari dana yang diberikan oleh klien, kita juga cari sumber dana pinjaman yang bisa digunakan untuk peminjaman ataupun penyewaan barang ataupun penyediaan tempat dan barang yang bisa kita ambil dari tempat lain, seperti itu. Oke. Kira-kira. Cukup jelas ya, guys, jawabannya. Dan yang kedua, di sini ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini bagaimana cara Bapak mengelola dana yang diperoleh untuk memastikan operasional bisnis berjalan dengan lancar? Oke, untuk pengelolaan dana kita seperti ini. Misal klien bayar 100%. Dari 100% itu 10% untuk keuntungan, 90% untuk operasional. Kenapa demikian? Karena ketika operasional itu sudah termasuk dari kita survei tempat, penyewaan barang, penyewaan tempat, lalu kalau misalnya kita menghandle acara yang butuh perlengkapan kayak misalnya games, berarti kan ada pembelian perlengkapan gitu ya. Kalaupun ternyata kita kerjasama lagi mungkin dengan pihak catering ataupun pihak outbound misalnya, itu juga diambil dari dana operasional. Maka dari pembayaran 100% klien itu kita ambil 10% hanya untuk keuntungan, untuk kita menggaji beberapa teman-teman yang join, lalu juga 90%-nya kita simpan untuk operasional. Jadi ketika ambil contoh misalnya klien bayar 10 juta misalnya. Artinya berarti 1 juta kita ambil untuk keuntungan, untuk kita bagi-bagi gitu ya. Lalu 9 jutanya kita keep. Oke. Untuk apa? Untuk ketika acara berikutnya klien sudah deal segala macam, kita bisa persiapkan barang-barangnya terlebih dahulu dengan menggunakan uang operasional tersebut. Pun juga kita di kantor kan ada biaya operasional ya, kayak bayar listrik dan lain-lain. Betul, gitu. betul. Oke. Dan yang ketiga di sini ada pendapatan tentang modal dari hutang bank. Oke. Enggak, pendapat pribadi nih ya. Pendapat pribadi kalau misalkan kita pendanaan itu pinjam dari bank nih duitnya. Gimana menurut pendapat Bapak ini? Kalau dari bank ya, karena saya bergeraknya di bidang event organizer, sebenarnya dari bank dalam tanda kutip tidak terlalu berpengaruh besar ya. Cuman kalau kita bicara untuk modal usaha secara umum, peminjaman dari bank itu cukup membantu. Kenapa membantu? Contoh misalnya saya mau buka usaha restoran misalnya, artinya kan ada penyewaan tempat, ya nggak sih? Atau beli tempat, modal bahan dan lain-lain, itu kan kita bisa ambil dari pinjaman bank, di mana pinjaman bank tersebut bisa memudahkan kita untuk memulai usaha. Artinya ketika kita usahanya sudah jalan, tinggal kita bisa membayar cicilannya seperti itu. Baik. Sip. Jadi cukup menguntungkan lah, cukup memudahkan. Berarti cukup memudahkan ya, Iya, pinjam betul sekali. dulu dari bank itu. Betul sekali. Persyaratannya juga di banyak bank nggak repot kok. Siap. Oke. Yang keempat nih, ada cara mengelola modal tetap. Cara mengelola modal tetapnya tuh gimana tuh? Modal tetap. Sama seperti yang jawaban sebelumnya ya, yang tadi 10% dan 90% tadi. Sebenarnya dari modal itu pengelolaannya kita harus plot-plotin dulu. Misalnya tadi dari 9 juta misalnya, biar gampang ya hitungnya, dari 9 juta itu kita plot misalnya 2 juta untuk operasional kantor, baik listrik, wifi dan teman-temannya. Lalu sisanya adalah untuk barang-barangnya. Gitu. Kita punya, kalau saya di bidang event organizer, artinya kita lebih baik kita punya koneksi dengan beberapa tempat yang sudah pasti. Misal saya butuh panggung, sudah ada vendor A. Saya butuh tempat, sudah ada vendor B. Supaya kita juga pengelolaan dananya tidak bengkak. Jadi tetap on track. Kalau bisa lebih rendah ya alhamdulillah kan. Iya, benar. Gitu. Betul. Cukup jelas ya.
Dan yang terakhir nih ada penggunaan modal tabungan pribadi. Oke. Sejauh mana tuh menggunakan tabungan pribadi sebagai modal usaha? Tabungan pribadi ya? Iya. Sebenarnya tabungan pribadi kalau digunakan modal usaha, jujur aja cukup beresiko ya. Karena kan namanya usaha nggak mungkin tiba-tiba sukses kan. Ada pasti proses, ada naik turun-naiknya turun, lah. betul sekali. Jadi kalau bisa tabungan pribadi itu hanya untuk dana darurat saja. Tapi kalau pemodalan awal tadi bisa pinjam ke bank atau memang kalau kayak saya kan bisa pembayaran dari klien gitu ya. Karena kalau pakai pendanaan pribadi ini juga harus jadi perhatian kali ya. Dana pribadi itu kan buat kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau misalnya ternyata kita habiskan di sana buat modal usaha, lalu amit-amit gitu ya, jeleknya lagi rugi, habislah uang kita, bagaimana hidupnya sehari-hari kan gitu. Betul. Jadi lebih baik uang pribadi atau tabungan pribadi itu hanya untuk dana darurat kalau kepepet banget saja. Betul. Tapi kalau untuk awal modal usaha lebih baik ada dana lain selain dana pribadi. Misalnya kita berawal dari karyawan gitu ya, gajinya misalnya UMR 5 juta lah misalnya. Untuk sehari-hari misalnya kita plotkan 2 juta. Tabungan pribadi misalnya kita 2 juta. Masih sisa 1 juta, bisa kita tabungan untuk usaha. Kita nabung dulu beberapa bulan dari 1 juta itu tadi, sudah terkumpul baru kita mulai. Iya, betul. Jangan ngambil dari 1 juta yang modal usaha dan 2 juta yang dari tabungan pribadi. Nanti hidupnya keteteran kalau lagi butuh kan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya udah jelas ya semua penjelasannya. Semoga membantu ya. Itu. Ambil yang baik-baiknya. Iya, betul sekali. Ya udah, sepertinya seperti itu aja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.